ibaratnya anak kecil lah ya. Kenapa aku senang juga ngajak anak-anak, coba deh bikin deh, kamu senangnya apa. Dia punya mau, orang tuanya punya mau, mau semua kan di feed ke orang, kamu harus jadi ini, kamu jadi gini, kamu jadi gini. Sehingga sebetulnya anak itu mau apa nggak ketahuan. Mau ngomong kalah argumen. Tapi kalau kita lihat gambarnya, makanya psikolog suka akan suruh gambar, suruh taruh, pilih-pilih. Dia bikin dream catcher rupanya. Dream catcher, ayo sana ada teh ya. Oke. Nah jadi aku potong-potong gambar yang aku suka gitu. Ini tentang style yang aku inginkan. Ini tentang gimana gue stay cool to go through the process gitu, pekerjaan gitu. Kita kan kadang-kadang suka jadi hidup gue ini berubah kemana sih gitu ya. Iya. Kenapa gue lahir? Wah segala ya gitu loh. Ih seru ya. Seru. Ya ampun, daripada kita ibaratnya main gadget ya, mending kita bikin gini ya. Iya. Siapa tahu main gadgetnya tuh mengacu ke salah satu visi menjadi e-sport athlete, bisa aja gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di podcast gue, Lia Lubis. Coba cerita, dengerin yuk. Nah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih bisa ketemu lagi nih dengan narasumber kita yang sangat memberikan inspirasi luar biasa buat kita sobat cerita, terutama gue juga, yakni Mbak Gita Utoyo. Selamat siang. Hai, ketemu lagi. Makasih lo kepercayaannya. Alhamdulillah, bisa 2 episode berarti luar biasa ya. Nah, cuman di episode ini kita bahas sesuatu yang sedikit berbeda. Artinya gue pengen banyak hal lain loh ternyata dari seorang Mbak Gita yang bisa menjadi inspirasi. Mungkin kalau episode sebelumnya kita bahas si platform yang Starlight itu ya. Sekarang kita mau coba untuk merajahi ke creativity kali ya, kita bisa bilang gitu ya. Tapi creativity yang akhirnya membangun mindset. Kalau gue bilang kayak gitu, bener nggak? Nah, kalau temen atau sobat cerita pernah dengar nggak yang namanya dream catcher? Ya kan, dream catcher. Nah, kalau gue awalnya Mbak bikinnya dream catcher itu pajangan yang yang kayak anyaman buat ditaro gitu. Apakah filosofinya datang dari sana sampai akhirnya lo menamai gitu kan? Apa yang menjadi topik pagi hari ini dengan dream catcher itu? Iya, jadi dream catcher itu kan sebetulnya aku waktu itu apa suku Indian atau apa gitu. Iya, alat suku Indian, Maya gitu. Alat buat mereka itu untuk membayangkan wah itu tuh masa depan kayak gitu lah. Disebutnya dream catcher, so catch your dream. Makanya bentuknya seperti net kan, seperti jala gitu untuk catching your dream gitu. Nah, di sisi lain sebetulnya yang membuat inspirasi itu awalnya disebutnya dream board. Dream board itu adalah visualisasi dari visi atau mimpi yang kita inginkan dalam bentuk gambar, potongan gambar, sketsa atau tulisan. Pokoknya gue pengen apa, kalau diinget-inget di Starlight tuh bulan November biasanya udah mulai memvision gitu ya. Kalau hanya diomongin aja jadi obrolan. Tapi kalau divisualisasikan, dikasih timeline, itu jadi sebuah plan. Nah, kalau dikasih timeline, takutnya keberatan. Ini beban mental gitu. Jadi akhirnya divisualisasikan saja supaya terinternalize dalam subconscious atau alam bawah sadar kita bahwa one day we will go to that direction gitu. Jadi dream board itu gitu. Karena dream catcher itu juga sifatnya menjaring mimpi, maka aku tuh senang banget nyebutnya, ayo kita bikin dream catcher club yuk, atau enggak dream catcher bikin dream board yuk gitu. Jadi nggak ada formal ya, dari istilahnya. Iya, waktu itu gue udah pernah ikut satu session di mana salah satu ibaratnya kayak subjek dari coachingnya Gita ini adalah membuat dream catcher, ya kan gitu kan, membuat dream board rame-rame waktu itu ya. Nah, setiap orang bebas tuh ya, lo mau ada taruh batu kalau nggak salah, lo mau taruh gambar dari majalah, atau lo mau tulis handwriting sendiri, pokoknya bebas ya, sekreatif mungkin. Betul. Nah, ternyata idenya dari situ ya. Lo pengen gimana caranya, apa yang lo vision lo, mimpi lo pengen ini itu, pokoknya lo put on your board. Gitu taruh kan aja dulu on a board
visual gitu ya, visual board gitu. Nah di sisi lain, waktu senang bebikinan itu, terus muncullah video The Secret. Buat teman-teman dulu tuh ada The Secret, sebetulnya itu udah lama banget gitu ya. Di YouTube sekarang ada, durasinya kurang lebih 56 sampai 60 menit lah. Tapi itu worth untuk dilihat. Isinya tuh bilang bahwa sebetulnya dream board itu curahan untuk membuat mimpi jadi kenyataan gitu. Bikin senyamannya kita. Tidak harus realistis, tidak harus maksudnya tidak harus realistis itu gimana? It's a dream, namanya juga mimpi kan. Oh, tiba-tiba gue pengen jadi pelari, boleh aja dong ya? Boleh, bisa aja. Nah, gitu. Itu dia. Jadi curahkan saja dulu gitu, simpen, nggak usah diliatin tiap hari jadi obses gitu, tapi disimpan. Nah di The Secret itu bilang itu cara ibaratnya ya alam semesta gitu untuk membukakan jalan untuk kamu, because you know what you want, exactly what you want. Ingat nggak kalau di salah tuh kita bicara tentang set the foundations, itu agak lebih membawanya ke logik otak kiri gitu. Secara otak kanan set the foundations atau set the visions melalui visualisasi gitu. Jadi maksud aku tuh visualisasi itu penting ya untuk ibaratnya gini kan. Kita kan nggak tahu ya, ternyata kan tanpa disadari bahwa semua pergerakan kita tuh datangnya dari alam bawah sadar. Bener nggak sih? Bukan dari akal kita yang kadang-kadang ilmunya banyak tuh yang nggak bergerak, nggak melakukan apa-apa, yang justru stuck. Tapi karena ini adalah datangnya dari alam bawah sadar, tanpa sadar itu justru terrealisasi ya. Iya, memberi arah lah ya. Memberi arah. Walaupun secara agama kita tahu jangan coba atur lah, udah ada yang mengatur gitu, udah ada yang di atas yang mengatur. Tapi kan akan membantu kalau misalnya kita udah tahu gue pengennya ini loh gitu. Karena ibaratnya anak kecil lah ya. Kenapa aku senang juga ngajak anak-anak, coba deh bikin deh kamu senangnya apa. Dia punya mau, orang tuanya punya mau, semua akan di feed ke orang, kamu harus jadi ini, kamu jadi gini, kamu jadi gini. Sehingga sebetulnya anak itu mau apa nggak ketahuan. Mau ngomong kalah argumen. Tapi kalau kita lihat gambarnya, makanya psikolog suka akan suruh gambar, suruh taruh, pilih-pilih. Itu kan that's exactly what she wants, what he wants. Iya, kadang-kadang kita itu ya nggak mematahkan semangat anak gitu kan ya. Begitu kita lihat gambar, tiba-tiba dia ingin jadi seorang presiden. Bah ketinggian, itu udah salah ya. Sangat salah sekali, karena we never know what will happen. Nah, pandemi, bisnis-bisnis kecil yang dianggap enteng sama sekali kan, tiba-tiba pandemik justru bisa blooming karena mereka yang bertahan melalui awalnya ngejual door to door, udah dipercaya gitu kan dekat. Itu selalu ada sesuatu yang kita nggak sangka yang membuatnya terjadi gitu, dengan cara yang mungkin kita juga nggak ngeh. Tapi karena kita tahu pengennya apa, jadi kita ada energi gitu. Sekali lagi buat ngisi untuk kenyamanan diri kita ya, bukan buat orang lain. Betul. Tulis, bikin gitu. Nah, Sobat Cerita ini kan kelihatannya kesannya seolah-olah permainan anak-anak ya, gitu ya. Emang setuju gue, buat anak-anak bagus banget kan, supaya mereka ngerti bahwa dari awal itu kita harus punya mimpi. Benar nggak sih? Mimpi itu nggak sekedar diceritain, diomongin, atau mungkin ditulis di diary, cuman kelihatannya membosankan ya kadang-kadang. Bisa lo bikin menjadi sesuatu karya yang menarik, yang orang lain akhirnya tahu, lihat, oh tesnya dia tuh gitu, oh dia senengnya dari pemilihan warnanya juga kelihatan kan, karakter-karakternya. Kan orang tua tuh disuruh mengenal, bener nggak sih, mengenal dirinya, mengenal orang lain. Nah kadang-kadang bisa ketangkep dari si visual board ini. Sebenarnya jujur kalau gue sih buat diri gue sendiri aja ini sangat membantu. Bener nggak sih? Kadang-kadang kita kan nggak tahu ya apa yang diri kita, kita tuh begitu merefleksi gitu loh. Jadi awalnya kayak gitu ya. Awalnya kayak gitu. Itu sebabnya buat aku sendiri, aku agak ketagihan gitu bikin ya. Dan globally memang waktu kita ngomongin dream board, jangan heran akan selalu ada orang yang apaan sih gitu. Karena it's still a pro and cons gitu. Orang yang sangat logik mungkin pikir, ya lu kalau mau mencapai A ya udah usahalah, kerja keras lah gitu. Nggak perlu digambarin, jalan aja gitu. Tapi ada juga orang yang butuh trigger visual, butuh energi dari inspirasi gitu kan. Nah ini salah satu caranya gitu. Nah contohnya apa nih? Boleh di share nggak? Yang Gita punya kayak gimana? Ini ada gambaran aja gitu. Jadi
macam-macam format yang aku pernah cobain gitu ya, karena waktu awal tuh modelnya seperti gini, gambar-gambar nih, kelihatan ya teman-teman mungkin bisa lihat ya. Nah jadi ini sebetulnya dream board yang aku bikin untuk tahun depan ceritanya ya kan. Setelah pandemi, menikah, melar luar biasa kan. Udah melar luar biasa. Lalu aku kepingin kembali lagi ke gaya-gaya aku waktu dulu gitu, authentic, stylish gitu ya. Anak kecil, ada tamu, maaf ya, ini salah satu anak gue. Dia mau ikut dia bikin dream catcher rupanya. Ayo sana, ada teh ya. Nah jadi aku potong-potong gambar yang aku suka gitu. Ini tentang style yang aku inginkan. Ini tentang gimana gue stay cool to go through the process gitu. Jadi sekarang semua banyak hal yang pingin aku lakukan, terus ada resikonya dan lain-lain. Jangan mudah menyerah, jalan aja gitu ya dengan prosesnya. Ini aku pingin, makanya ada tulisan-tulisan yang sifatnya proses. Pace yourself gitu. Jalani dengan pas gitu ya. Terus usia sudah menjelang 50 dan lain-lain gitu, udah sadar nggak usah sok cakep sok centil gitu ya, tapi nyaman aja visualnya. Tapi ya jangan lupa jaga diri juga, makan yang benar, dandan yang benar gitu loh ini. Jadi kayak lo mau kasih message ke diri lo, gitu ya, ngingetin diri lewat gambar yang kita pilih. Ada dua cara yang aku biasa lakukan. Yang pertama, gua pengen A, terus cari gambar yang mendukung, taruh. Ada lagi yang lain adalah lihat aja gambar-gambar itu, terus ini gambar ini gue suka, ini gambar ini gue suka. Begitu lihat gambar suka potong. Kan dari yang kita suka itu akan terbentuk sesuatu kan. Iya, gitu. Betul. Jadi ada yang direncanakan, ada yang memang lo lepasin aja. Percaya aja sama kayak gitu. Ini pengen jadi fashion, ini pengen family occasions lagi gitu. Jadi banyak hal sejujurnya yang aku canangkan gitu. Gua kepingin itu yang ini sama yang ini saja. Dalam proses lihat-lihat majalah, ini gambar kok aku suka gitu. Lalu aku yang ini kayaknya tentang diri gue kalau aging deh. Yang ini kayaknya tentang gue dan suami deh. Yang tapi nggak apa-apa, maksudnya nggak apa-apa. Ya kan bebas ya buat diri kita. Jadi lo mau bikin 10 halaman juga nggak apa-apa. Selama itu menyenangkan, duit aja gitu ya. Just duit gitu. Jadi rule-nya kayak gitu. Kayak gitu. Nah ini yang sifatnya orang yang emang senang agak strong in visual gitu. Terus ada juga yang senengnya ditulis-tulis kan. Nah aku tuh bikin kalau yang kayak gini tuh waktu kita bawa ke depan biar kelihatan. Nah yang ini sebenarnya aku bikin lagi males cari gambar, majalah bosen lihat majalah, pakai kotak-kotak color lalu aku isi ini kotaknya apa, ini kotaknya apa. Gue malah monoton menurut gue. Mungkin gue sama kayak lo terus lebih kesini kan. Atau yang kayak gini, ini yang bentuk mind map. Nah, kalau orang mind map tuh orang brainstorming itu biasa ada satu topik gitu kan. Dari topik itu ada apa. Nah, ini dulu aku bikin nih sekitar ini udah lama ya, 8-9 tahun yang lalu ya. Jadi ini gue. Oh, itu ceritanya ini aku. This is my heart. Nah, hati itu entah kenapa sampai sepupu aku bilang jumlah gambar dan patung dan semua yang berbentuk hati kayaknya di rumah lu paling banyak. Ada 20 men. Gue gak sadar loh. Terus ada momen dimana I love everything about heart. I love the shape, I love the meaning, semua yang bentuk hati aku suka banget gitu. Waktu bikin ini aku tulis hati, ini hatinya aku, ini hatinya orang keluarga gitu. Lalu aku tulis ini waktu kita belum nikah. Aku pingin Habi yang seperti ini. Aku pingin gue-nya begini. Ini pingin ini apa tuh? Anak kidis kalau aku punya anak pengennya begini gitu. Itu home-nya gitu. Lalu nanti lain social circle-nya gitu lain. Jadi dicurahkan aja semuanya untuk pada saat nggak mungkin kita tuh on terus ya gitu. Positif terus enggak, pasti ada capeknya, ada lelahnya. Satu from time to time kalau kita lihat gini tuh kayak bring back, oh iya ya, aku pengen begini ya, kenapa enggak ya gitu. Kayak nge-recharge ya. Jadi ini memang sengaja lo bikin untuk jadi bahan nge-recharge your energy. Yes, energy. Gitu. Gue pernah punya visi ini, kenapa itu tuh gue lupakan seiring waktu. Seiring waktu, kesibukan, atau kita sibuk dengan keluarga, dengan pekerjaan gitu. Kita kan kadang-kadang suka jadi hidup gue ini berubah kemana sih gitu ya. Iya. Kenapa gue lahir? Segala yang kalau lagi sedih itu muncul gitu. Nah ini membantu aja ya untuk menenangkan gitu. Lalu sekarang ada kepotong. Maksud dia gini loh.
kita kan sekarang mau ibaratnya menularkan energi ini, ya nggak sih? Siapa tahu habit baik, ya nggak, yang sedang kita jalankan, kita upayakan atau kita sudah lakukan, bisa kalian buktikan juga nih sobat cerita, benar nggak sih? Karena orang tuh nggak akan mau melakukan sesuatu kalau dia merasa itu nggak memberikan benefit. Nah, aku pengen Gita cerita dong gitu loh. Lo kan udah buat every year, bahkan every 5 year. Apakah banyak yang akhirnya terjadi? Iya dong, di situ dong kan bentuk akhirnya seseorang percaya terhadap apa yang dia bikin, memberikan pengaruh kalau sudah terbukti gitu. Nah, kalau Gita gimana story-nya? Nah, jadi aku harus cari gambar yang ini ya. Nanti di cut aja. Boleh. Jadi setiap 5 tahun itu aku bikin juga dreamboard yang agak besar gitu. Nah, dreamboard yang tahun 2015 ke 2020 itu aku bikin waktu aku lagi sekolah di Sydney. Aku tulis di situ aku pengen punya tempat sendiri. Maksudnya tempat sendiri, lo rumah sendiri apa kantor sendiri? Tinggal sendiri. Karena waktu di situ kan aku masih kuliah, tinggal sama keluarga gitu kan, dan conventional family, masa sih lo mau tinggal sendiri gitu, perempuan pula gitu. Lalu pingin jadi seorang pembicara gitu. Itu tuh belum ya, masih kuliah tuh, sama 2015. sekali. Dan dunia aku masih dunia periklanan, jadi dunia kuliah, kembali ke tempat kerja periklanan. Sama sekali nggak kepikir menjadi seorang corporate trainer. Padahal itu jalurnya kan sangat dekat gitu ya. Jadi seorang pembicara atau ya jadi pengajar lah ibaratnya. Betul. Terus pengen punya buku gitu, pengen punya itu semua. Nah, 2015 aku tulis semua itu, pengen punya buku sampai ada gambarnya, berkali-kali aku gambar. Setiap tahun nggak pernah kejadian. Terjadinya itu deket-deket di penghujung 5 tahun terakhir. Jadi kalau kita bikin dream board, something yang mungkin tahun ini belum terrealisasi, kita put lagi di tahun 2000 setelahnya, nggak masalah ya? Itu nggak apa-apa, nggak ada aturan dan nggak ada aturan ya. Karena kita bikin kan nggak mungkin dibuang tiap tahun, kita keep kan. Jadi kayak ini aku lihat nih, ada di sini gambar yang aku waktu itu rambut aku kan biasa ya flowy. Aku potong gambar nih, cool banget sih, cewek keriting, keren gitu kan. Jreng, pulang ke Indonesia aku dikeriting. Pernah, gue kan ingat. Lo kenapa ini nggak dikeriting? Kayak Mariah Carey gitu. Iya. Pengennya sih Shakira ya, tapi ya apa namanya? Shakira Jawa Sunda. Salah satu your itu waktu aku lihat lagi, oh my god, itu yang pernah gue pengen lakukan gitu. Walaupun ada orang yang celah-celah, apaan sih lu gitu ya, nggak pantas atau apa. Dan sebenarnya terbagi aku itu menyenangkan gitu. Terus pas lihat, oh itu pernah ya. Nah, yang 2015 sampai 2020 itu kan simple things ya. Aku pengen tinggal di itu. Menariknya aku bisa bilang 99% tuh jadi kenyataan. Sekarang di tahun tersebut aku sudah waktu itu lagi bergabung dengan perusahaan konsultan SDM yang juga jadi trainernya gitu. Terus somehow lah ya. Somehow it happens. Ada yang terjadi segera, ada yang ya kata Tuhan ini tidak semua akan dikasih langsung pada saatnya. Ada yang di-approve, ada yang belum ya. Ada yang belum, ada yang juga buat nanti gitu kan. Betul. Nah, dan itu yang aku rasakan dengan melihat dreamboard tuh baik. Iya, ini terjadi. Ini terjadinya udah jauh-jauh hari. Ini terjadi di dreamboard yang sekian gitu. Cuma setiap kali ngelihat I love it, kayak gimana sih spiritnya orang anak kecil yang lah abis creating. Itu kayak aku terus dijaga tuh. Jadi kita selalu excited sama law attraction gitu ya jadinya. The secret is actually about the law of attraction. Iya nggak sih? Exactly itu. Apa yang kita put ternyata menarik energi, gitu loh maksud gua. Jadi energi itulah yang akhirnya bersimulasi menjadi kenyataan. Iya, benar banget. That's exactly the essence of the secret. Dia bukan kombinasi ya, menerjemahkan law of attraction. Tapi kalau di Indonesia ada buku namanya Quantum Ikhlas, pernah baca? Iya, saya pernah baca. Jadi kan taruh surrender kan. Nah, bagi aku tuh ini kombinasi dari hal-hal tersebut gitu. Jadi kita nggak push too hard, jalan aja, tapi itu akan membuat kita jadi lebih seru aja. Iya, sekalian kita mengafirmasikan our dream ya, gitu loh, ya kan? Oke, gitu. Seru ya, ya ampun. Nah tadi aku kelewatan tuh, nah ini lucu. Jadi kalau ini aku ngobrol sama salah satu mentor aku ya, namanya Mbak Helena. Dia waktu itu tanya, pengennya jadi apa di 2021? Ibu ini Helena Abidi. Iya, di 2020. Waktu itu topiknya adalah mengenai leading
lalu area of improvementnya konsistensi di spirit dan courage. Salah satu salah gitu. satu kelemahan aku terbesar adalah konsistensi di olahraga, jaga badan. Kami balik lagi ya. Nah, jadi aku tulis petakan karena zaman sosmed, waktu itu lagi nggak ada majalah lagi apa. Jadi bikin aja dulu, tempel. Aku suka banget nih si J-Lo ini. Tempel, bikin di PowerPoint, di print. Jadi gini. Gitu. Jadi ada yang nempel, ada yang mind map, ada yang kayak begini, bebas lah. Pokoknya bebas ya, sekreatif mungkin. Karena aku sering lihat di Instagram ada yang kayak pop up, gitu kan. Ada yang sampai bahkan dijual loh kartu-kartunya, saking orang di luar itu. Sorry ya, kalau di dunia barat ini udah hal yang umum banget. Banyak gitu. Mereka, jadi udah tinggal dimontage aja kan. Iya, ada yang gambarnya udah mereka bisa beli, ada yang memang mereka print sendiri, ada yang bahkan untuk supaya semakin nyata visualnya itu sampai misalnya gini, dia pengen banget ke Paris, temennya bawa oleh-oleh dari Paris, gambar gantungan kunci, dia put loh, taruh dirinya ke gitu loh. Ih, seru ya. Seru. Bilang, ya ampun, daripada kita ibaratnya main gadget ya, mending kita bikin gini ya. Iya. Siapa tahu main gadgetnya itu mengacu ke salah satu visi menjadi e-sport athletes, bisa aja gitu. Bener. Cuman daripada terperangkap di proses melakukannya, jadi kan gini, ada result, ada proses. Nah, prosesnya itu dikasih foundation dulu gitu. Mungkin gue akan lanjutkan main, nggak apa-apa karena gue pengen jadi A, karena gue pengen jadi B. Jadi ada yang ditujunya gitu. Kadang kita aku bilang aku love the process, tapi again sama seperti di Starlight, waktu proses itu berjalan juga jangan lupa ingetin, jadi sebenarnya apa sih lu kenapa melakukan itu, kenapa proses ini lu lakukan gitu, karena ada titik yang ingin dituju gitu. Nah gue itu kenapa, satu lagi ini alasan ya kenapa subjek ini gue angkat di Coba Cerita. Mungkin teman-teman Sobat Cerita nggak paham dengan gue, nggak apa-apa, tapi I do it for myself. Kenapa? Jadi ada seorang psikolog yang mengatakan bahwa yang namanya sebuah keluarga itu sebenarnya juga punya visi dan misi, gitu, ya kan? Nah, suami, istri, tapi nggak semua orang pandai untuk mengkomunikasikannya. Ya kan, ada istrinya yang ngomong aja susah, atau suaminya pendiam banget, atau mungkin justru kebalikan, banyak maunya gitu. Nah, dengan satu keluarga, nggak usah satu keluarga dulu deh ya, kita berdua aja ya. Suami lo tahu apa keinginan lo terhadap membentuk keluarga ini, dan istri lo juga akhirnya mau memperlihatkan apa yang menjadi keinginannya terhadap si suaminya atau dirinya. Itu tuh alat komunikasi yang paling baik gak sih? Cakep banget gitu. Kadang kan susah diungkapkan pakai kalimat ya. Betul. Jadi aku ini juga sih sejujurnya waktu aku bikin yang gambar ini nih, kalau dilihat ya, ini memang agak gimana gitu ya, tapi ini yang aku potong di gambar ini karena ada kedekatan. Terus ini ada, kalau ini dancing bareng ya, tapi reflectionnya itu adalah kita jalan bareng, jangan disorot gambar yang panjangnya ya, bukan gitu loh maksudnya, tapi kedekatannya. Gitu. Di sisi lain juga ada freedom, tetap jalan gitu, ada kenyamanan di rumah walaupun dengan dogi-dogi gitu. Jadi waktu aku potong-potong, aku kasih lihat juga, dia juga kayak seru juga ya, iya juga gitu, tanpa harus banyak ngomong. Jadi sekarang sorry ya, Ayah Gary juga membuat dream board? Enggak sih. Dia kayak apa ya? Dia bukan ngikut ya. Dia ngelihat dream boardnya aku ini, karena aku selalu ujungnya tuh ada yang tentang berdua, sama ada yang tentang tujuan keluarga gitu loh. Pasti ke situ. Jadi tanpa dia bikin, dia ininya kok nggak digini, nanti baru aku cari gambar lagi, ini kok nggak gitu. Tapi sebenarnya ada berarti input dari dia ya? Ada. Di titik-titik yang emang kita pengen ya, yang aku pengen ya gitu. Nah, cerita dong bagaimana lo akhirnya menularkan kegiatan ini ke ponakan-ponakan lo? Nah, jadi waktu pas pandemi gitu kan sempat kedua orang tuanya kan dokter, sehingga mereka gak ada depan tuh. Nah, kedua-duanya dia ikut di Bogor, aku juga lagi di Bogor dengan keluarga gitu. Terus kita nyari kegiatan, ngapain ya? Aku bilang bikin remote, mau nggak? Mau ya, anak-anak lah ya. Aku keluarin majalah jebruk bertumpuk-tumpuk, terus kertas segala, terus mereka berbikinan nih. Nah, satu Azel lebih tua dia, umur waktu itu dia umur 12 ya. Satu lagi Azel lebih kecil gitu. Abel lebih kecil, Azel lebih dewasa gitu. Nah, terus
bikin gayanya mereka berbeda gitu. Kalau yang satu yang lebih yang remaja, dia udah tahu pengennya apa, jadi dia mikir, ini gambar ini mendukung nggak ya yang dia pengen gitu. Sementara kalau yang kecil dia lihat majalah, aku suka potong. Jadi ya aku lakukan kedua-duanya, itu terbagi kedua anak ini. Gitu. Ada di dua badan yang berbeda. Jadi kan menarik ya aku liatin gitu. Nah salah satu yang dia anak-anak ini gambarkan waktu itu adalah pengen punya kamar sendiri-sendiri, pengen liburan ke Bali. Gitu. Udah ditaruh, disimpan lah gitu. Entah gimana sekitar 6 bulan berikutnya, bapaknya bikin kamar di atas, 2 satu-satu. Terus kita kayak, iya. Padahal ayahnya nggak tahu ya, nggak tahu, nggak ngelihat, cuek, bagus sibuk. Baru dia tahu gitu. Udah gitu kemarin kita kemana ya, liburan kemana ya? Udah untuk pertama kalinya karena udah bisa dibuka kan setelah pandemi, ya udah kita libur ke Bali. Terrealisasi. Iya, mereka kan selalu mengingat ya. Iya. Meskipun udah mungkin setahun lewat mereka bikin, apalagi nggak ada ekspektasi. Nggak ada ekspektasi, itu yang penting juga. Kayak kalau di Quantum Ikhlas bilang, dilepas aja. Yang penting kita pernah taruh itu. Dan let's hope that it will happen gitu. Dan itu sangat menyenangkan buat aku melihat mereka jadi, nah sekarang aku mau apa lagi ya gitu. Jadi selalu punya jadi hope, dia gitu. sendiri akhirnya merasa ini butuh ya, karena dia udah bisa membuktikan gitu loh bahwa ternyata ini bukan hanya sekedar mainan ece-ece. This is me gitu kali ya, dia mau bilang sama ke orang. Iya, itu I love it banget itu kan. This is me kata lu mau jaguar gak nyetir ayah gitu. Bikin aja mock-up dulu ya yang mainan. Iya gitu kan. Nah salah satu hal yang menarik nih ya, Gita ini kan coaching ya. Mungkin nanti kalau teman-teman sobat cerita berkesempatan akhirnya ikut dalam coachingnya Gita, itu semua hal nggak ada yang nggak ada meaningnya. Ya benar nggak sih? Kalau gue bilang gitu. Iya, justru kan itu kan yang ternyata dibalik semua permainan selalu ada something yang bisa lo bawa pulang. Ya nggak sih? Something yang akhirnya merubah mindset lo terhadap sesuatu. Kan itu kan yang mau kita angkat, baik buat diri kita, buat anak-anak kita. Nah, kalau dari kita sendiri nih, kapan kira-kira si Dreamcatcher ya, Dreamcatcher bersama ini bisa dibuka untuk umum mungkin gitu. Jadi batch 1, batch 2 maybe gitu kan. Dulu tuh sebelum pandemi, kira-kira setahun sebelum pandemi itu kita lumayan rutin sebulan sekali tuh bikin, sampai kita namain ya, ini antara teman-teman deket ya, DCC, Dreamcatcher Club. DCC itu cuma 5-6 orang, semua datang bawa majalah dan bawa gunting masing-masing. Iya, bawalah ya. Jadi kalau teman-teman sempat lihat IG aku, itu agak jauh sih ya, down the track gitu. Tapi nanti aku kirim juga ke Coba Cerita ya, kalau bisa di flash di YouTube kayak gitu. Nah, di situ kita bikin, abis bikin semua saling cerita, ini gue, jadi semua cerita beda-beda kan. Aku pengen juga bikin juga gitu. Kenapa harus diceritain gitu? Karena bukannya lo bilang it's personal, only for you gitu. Kenapa? Apa yang di waktu bikin sendiri tuh memang ibarat tuh kayak apa ya, kalau orang nonton bola sendirian, garing ya, Bo? Garing mau ketawa nggak ada temennya gitu kan? Gitu kan. Nah, biasanya aku bikin terus aku punya BFF ya, namanya Bayu Ismayanti gitu. Itu kita sampai mencari-cari waktu berdua untuk duduk. Waktu itu terakhir kita di Taman Suropati yang bikin ini. Duduk berdua bikin, terus saling cerita. Oh my god. Nah, salah satunya lagi yang aku merasakan benefit waktu kita lakukan bareng. Sebelum bikin tuh ngobrol dulu, dilema, aduh gue tuh lagi gini, gue pengen ini, kenapa nggak gini aja, kan nggak kepikir dari aku gitu. Jadi iya ya, kenapa enggak ya, spirit naik lagi, langsung bikin. Jadi pas bikin tuh ting, udah hasil saling curhat gitu. Nah, gitu. Dan community kecil itu bikin kayak energi tuh kayak yuk. Jadi kan ada kalanya kan kita nggak pede ya. Iya. Sama dream board kita. Ya. Tapi begitu orang lain ngelihat apresiasinya, feedbacknya, kita jadi semangat lagi gitu. Bahkan mungkin orang bilang, itu keren banget, itu lo banget. Itu kan udah menyenangkan ya. Again, afirmasi bahwa yang kita jalanin itu ternyata it's good for us kok gitu. Nah,
niat mulianya biasa ya. Gimana mulianya? Itu kepinginnya memang 2023 ini selain Starlab kita rolling online offline, kita pengen juga bikin Dreamcatcher ini ada di jalan di Jakarta sih ya, yang ngundang siapa aja yang mau ikut gitu. Nanti kita kasih tahu, bawa majalah, bawa ini. Nanti coba cerita akan memprakarsai. Iya, yuk nanti ikutan aja semuanya. Ada batch 1 untuk apa tadi Dreamcatcher Club. Benar nggak Dreamcatcher Club. Iya, gue yakin karena peminatnya banyak mungkin dibatasi kali ya, 10 orang kan nggak mungkin kan ada rame banget gitu. Dulu kita kasihan soalnya 30 orang, dulu iya 30 orang. Gue inget banget tuh, semua pada nemplok di ujung-ujung, seolah-olah lagi cari visi. Masing-masing sendiri-sendiri. Begitu jeng-jeng bawa mainboardnya masing-masing. Dia mau jadi apa sih sebenarnya ya? Itu kan harus diceritain ya cerita. Iya. Aku juga punya stok batu-batu yang ada tulisannya. Iya. Di sini nggak ada ya, lupa. Nggak ada, tapi My and Memory ada tuh. Jadi kita sengaja tulis batunya ditulis di kapur. Gimana cara supaya di batu nempel ya? Gue pengen orang tahu gitu. Macam gitu. Trigger juga gitu. Jadi sebetulnya sih kalau kecil kita jadi bisa lebih dalam saling bercerita. Kalau banyak biasanya nanti akan di kelompok-kelompok kecil buat share gitu. Cuma tapi waktu yang di Bali itu tahun berapa ya? Oh, itu tahun 2012 kalau saya. 12 atau 13 lah. Nah, tahun 2014. 2014 ya. Oke. 2014. Soalnya masih langsing. Nggak, soalnya kenapa gue tanya tahun berapa? Waktu itu gue ikut, dan gue waktu itu kepengen bisnis wedding gue, baru awal-awal tuh, pengen gimana ya caranya, gue pengen nanti kalau ada yang kawin ininya, gitu segala macam gitu kan ya. Nggak nyangka bahwa ternyata terrealisasi. Iya ya. Iya gitu. Masalahnya kan yang tahu waktu itu hanya saya ya. Ya benar nggak sih? Gitu kan. Personal banget gitu. Nah dari situ aja itu udah gimana sih kalau kita nggak nyoba kan kita nggak tahu rasanya. Kalau kita nggak membuktikan kita nggak percaya. Nah itu akhirnya dari small thing yang tadinya apa mungkin gitu kan. Dunia wedding itu kan dunia yang pergulatannya itu luar biasa gitu. Ternyata apa yang gue put itu yang bikin konsisten. Setiap saat ngeliat, setiap saat dipandang gitu kan, setiap saat lucu. Itu bahkan sampai itu gue bikin kayak kain-kainnya gitu, gue tempel-tempel. Wah seru banget loh, bintang-bintangnya adalah segala macam deh. Kayak gue yakin yang namanya anak-anak mana sih yang nggak suka ya bikin ginian tuh, mana coba yang nggak suka. Bener nggak sih? Kan nggak perlu sampai kalian punya bisa gambar tuh enggak. Bener nggak sih? Cuman modal gunting apa yang lo suka, majalah bekas kalau susah cari majalah sekarang ngeprint dari Google Images gitu kan. Gitu, fasilitasilah anak-anak kalian bahkan diri kalian sendiri dengan membangun visi. We're not saying bahwa semua yang ditaruh di sini akan jadi kenyataan, itu enggak karena waktunya akan berjalan. Tapi paling tidak, jadi sesuai waktu berjalan ya, mana yang memang akan terjadi, mana. Tapi paling tidak kita bisa mencurahkan impian kita, diri kita, hati kita itu ke dalam visualisasi, to give energy for us to still be ourselves dan jalan ke depannya lebih senang. Low traction itu sih yang mungkin lebih mudah untuk dipahami, benar nggak sih? Apapun yang ada energinya, gitu kan. Sebenarnya alam atau Allah itu kan menangkap, ya nggak sih? Itulah yang akan menjadi kenyataan. Dan aku juga percaya itu semua pilihan ya. Pesimis itu pilihan, optimis itu pilihan. Lo mau nganggap ini apa sih ya bebas, ya nggak sih? Tapi ada yang mau bilang boleh juga tuh dicoba, mangga gitu kan. Kalau mau bareng, hayu mau join the club, oke, gitu kan. Tunggu ya, mudah-mudahan kejadian. Mohon doanya juga ini mulia. Iya pasti, kalau dari sini harus jadi, nggak ada yang nggak jadi. Amin, minimum 1 sesi. Yes, gitu, benar-benar. Nah, maaf, masalah durasi ini mungkin sekali lagi durasi selalu membatasi percakapan kita yang begitu menyenangkan. Mungkin dari Gita ada yang mau dikasih ke sobat cerita nih, apa nih? Ibaratnya kayak quotes lah, kayak quotes of the day gitu. Don't be afraid to dream. Satu lagi, never
never stop hoping. Jadi maksudnya orang yang paling sengsara tuh orang yang nggak punya harapan hidup gitu. Terus gue mau kemana gitu? Hidup segan mati tak mau gitu. Sedih banget ya. Oke. Jadi menurut aku keep hoping on something positive gitu. Walaupun as simple as to make other people smile. Kalau enggak pun ngaca, coba belajar smile gitu. Itu hope itu sesuatu yang kasih energi kepada diri kita. Pertama itu. Lalu mimpi itu kan nggak ada yang melarang gitu. Tapi coba visualisasikan mimpi kita dan berjalanlah sama seperti yang aku sampaikan di Starlight, one step at a time, sedikit dari hal yang kita suka gitu loh. Betul. Jadi tanpa punya mimpi, ada juga orang yang bilang mimpi mulu lo nggak jalan-jalan gitu ya. Biar aja orang itu ngomong demikian, tapi juga kitanya juga jangan gitu, mimpi mulu udah di dream board diliatin, jangan, bikin, simpan, jalanlah seperti adanya. At least kita udah taruh apa yang kita inginkan dalam sebuah visualisasi to give us energy to move on. Oke, jadi di mimpi sama ekspektasi itu harus berseberangan ya. Benar nggak sih? Boleh taruh mimpi tapi jangan terlalu membebani diri. Jangan membebani diri, betul. Nah, yang menarik ternyata yang divisualisasi itu bukan hanya sifatnya kayak profesi atau something yang sifatnya materi ya. Tadi gue lihat di gambar-gambar lo kadang-kadang rasa itu bisa lo visualisasikan ya. Misalnya gini, gue pengen di tahun 2003 ini gue lebih banyak senyum. Gambar lo seorang senyum semua gitu kan? Iya, kayak gitu. Itu gitu. Karena nggak semua itu tangible ya, nggak semua itu berbentuk kan? Kan perasaan berbentuk, happy berbentuk. Mereka yang mungkin ketemu aku zaman dulu gitu ya, pada saat kuliah, sebelum kuliah lah, SMA, SMP, mungkin lihatnya agak pendiam, agak pemalu gitu kan. Sedikit super gitu. Jadi, hello bisa jadi trainer, gila kali gitu ya. Tapi ada satu titik di mana aku tulis bahwa enggak, gua harus antusias. Aku harus positif. Nah, positif itu aku tulis tuh juga. Dari hasil aku ikut di Anthony Robbins motivational event lah ya. Di situ juga sama disuruh tulis, lu pengen karakter lu seperti apa di masa depan. Aku tulis positif, energetic gitu, smile-nya banyak, terus penyayang, tulis semua. Bahkan karakter tuh bisa lo visualisasikan ya? Visualisasi, aku tulis pokoknya itu positif, energetic, penyayang, kayak itu aku tulis, benar-benar tulis. Jadi kalau aku lihat lagi, itu dulu bukan aku. Kalau orang kayak mungkin sekarang, iya lu orangnya positif, emang begitu kok, gitu kan? Iya, kata yang sekarang kenal. Jadi, dulunya nggak gitu. Dan aku tidak bisa mengambil keputusan, sedikit pesimistis, pemalu gitu. Itu semuanya aku kayak gitu. Tapi aku bikin waktu ikut itu, iya ya, kenapa gua nggak cari titik yang emang gua pingin gitu, tulis aja. Dan alhamdulillah ya, rasanya tuh positivity itu sekarang udah jadi hidup, gitu. Jadi kita bisa menularkan diri kita sendiri dong. Itulah caranya ya, membangkitkan energi positif. Bener nggak sih? Kadang-kadang kan kita harus bayar mahal pergi ke psikolog atau enggak pergi ke seorang fasilitator atau seorang yang motivator. Ternyata dream board membantu untuk membuat kita menjadi sosok yang lebih baik. Betul sekali. Wow, keren banget. Kapan nih pengen cepet-cepet? Yuk, segera ya. Berarti jadwal yang lebih duluan itu kali. Betul. Nah, terima kasih banyak sekali lagi buat kita. Terima kasih juga buat tim produksi Waldo dan teman-teman dari Coach 17 ya. Ini ada Mbak Lia Ambar, ada Mbak Hani gitu kan, yang sudah menyupport dan mendanai podcast gue hari ini. Nah, kalau sobat cerita ingin ikutan, nanti bisa di-share di halaman YouTube ini, IG-nya Mbak Gita. Terus nanti di situ dia akan nge-blast ya, mungkin siapa yang tahu batch 1 gitu kan, teman-teman yang mau join ke Dreamcatcher Club. Apapun informasinya pokoknya akan di-blast di IG-nya Mbak Gita. Nanti gue akan share ya. Nah, tapi kalau teman-teman sendiri mau mungkin langsung ke aku juga boleh. DM langsung ke Coba Cerita 177 atau email ke cobacerita@gmail.com. Nah, video YouTube ini selain bisa disaksikan di channel YouTube, juga di Anchor dan di Noise. Untuk teman-teman Sobat Cerita, jangan lupa di like, share, and subscribe, atau di klik loncengnya supaya bisa mengikuti video-video dari Coba Cerita yang terupdate.
Nah, sekian dan terima kasih. Kita mau pamit dulu nih. Ketemu lagi di episode selanjutnya. Yes. Dadah.